Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 413, tidak berani melakukan tindakan terhadap keluarga Ki kita. Tapi, untuk memurnikan 12 tubuh naga suci primordial, dia harus terlebih dahulu menemukan rumput Dewa Naga. Jika dia memurnikannya tanpa rumput Dewa Naga dan kristal Saripati Naga untuk mengurangi energi kekerasan, dia tidak hanya akan mempertaruhkan nyawanya sendiri, efek yang dicapai akan menjadi yang terendah. Paling banyak, hanya mencapai 2/10 secara keseluruhan. Jika memang begitu, bahkan jika dia berhasil memurnikan ke-12 naga dewa primordial, level tertinggi yang bisa dicapai Huang Xiaolong hanyalah alam Sein Ordo ke-7. Rumput Dewa Naga, Huang Xiaolong bergumam pelan. Menemukan rumput Dewa Naga menjadi hal yang paling penting, itu harus dilakukan dengan cara apapun. Kemudian, sebuah pikiran terlintas di benak Huang Xiaolong, baik Chen Tianqi dan para pemimpin domain juga berada di reruntuhan klan naga kuno, mungkin mereka dapat menemukan 1 atau 2 tangkai rumput Dewa Naga. Huang Xiaolong segera mengeluarkan cincin spasial Chen Tianqi. Beberapa hari ini, dia disibukkan dengan penyembuhan luka-luka tetua gerbang Asura, namun belum sempat memeriksa cincin spasial Chen Tianqi. Ketika Huang Xiaolong membuka cincin spasial Chen Tianqi, matanya terbelalak karena takjub. Butiran obat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk tinggi di satu sudut, dan ada pilar kristal es yang menjulang di atas ruang. Di dalam pilar es kristal itu terdapat tubuh naga suci purba. Naga Dewa Purba. Huang Xiaolong menjadi sangat gembira setelah sesaat tercengang. Dia tidak menyangka bahwa satu tubuh naga suci purba yang direbut oleh Chen Tianqi belum disempurnakan, dan sepenuhnya terpelihara dengan baik. Hebat sekali. Huang Xiaolong tertawa gembira. Dengan penambahan tubuh naga suci purba ini, saat dia berhasil mengumpulkan rumput Dewa Naga yang cukup, peluangnya untuk menembus alam orang suci Ordo ke-10 meningkat secara signifikan. Terlebih lagi, dengan penambahan tubuh naga suci primordial lainnya, 12 bentuk Dewa Naga miliknya dapat ditingkatkan menjadi 13 bentuk Dewa Naga, sehingga kekuatan serangannya pun meningkat pesat. Huang Xiaolong berhasil menenangkan emosinya beberapa saat kemudian, dengan cepat memindai sudut-sudut lain dari cincin spasial. Selain naga ilahi purba yang disegel dalam pilar kristal es, cincin spasial Chen Tianqi berisi banyak pelet obat, dari tingkat surga hingga tingkat ilahi. Sebagian besar dari mereka adalah tingkat surga, kemudian tingkat suci, dan beberapa tingkat ilahi. Namun, pelet tingkat ilahi tertinggi adalah pelet tingkat ilahi menengah. Selain pelet obat yang ditumpuk tinggi seperti bukit-bukit kecil, Huang Xiaolong juga menemukan banyak tanaman herbal, yang usianya berkisar antara 1000 hingga 9000 tahun. Dia juga melihat 2 teknik keterampilan bertarung, yang satu adalah tombak malaikat dan yang lainnya disebut taktik cahaya terang. Kedua teknik ini tidak berguna bagi Huang Xiaolong, tetapi bisa ditinggalkan untuk para murid atau generasi muda keluarga Huang yang memiliki roh bela diri elemen cahaya. Huang Xiaolong kemudian memeriksa 3 cincin spasial milik tetua Dewa Templar yang telah meninggal, namun, kali ini, Huang Xiaolong kecewa. Di dalam 3 cincin spasial tetua Dewa Templar ini, selain beberapa pil roh dan ramuan, hanya ada beberapa buku petunjuk teknik, tidak ada satupun rumput Dewa Naga yang dapat ditemukan. Setelah memastikan bahwa Chen Tianqi dan 3 tetua Templar Dewa tidak memiliki rumput Dewa Naga di ruang angkasa, Huang Xiaolong memindahkan naga ilahi primordial kristal es dari cincin ruang Chen Tianqi ke kuil Sumi dan mulai memahami 13 bentuk Dewa Naga yang baru. Huang Xiaolong menghabiskan sepanjang malam untuk memahami wawasan baru yang ditemukannya. Dia segera menyadari bahwa dengan tambahan naga ilahi purba, kekuatan serangannya meningkat pesat. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan paginya, Huang Xiaolong memanggil Zhao Su dan Zhang Fu serta memerintahkan mereka untuk menyampaikan perintah kepada semua pengikut gerbang Asura, agar mengerahkan segenap upaya untuk mencari rumput Dewa Naga. Mereka yang berhasil menemukan berita tentang rumput Dewa Naga akan diberi hadiah 10.000 butir roh tingkat surga dan 10 miliar koin emas. 10.000 butiran roh tingkat surga. Sekadar berita. Zhao Su dan Zhang Fu sama-sama tercengang karena terkejut, tetapi meski begitu, tidak seorang pun dari mereka yang berani mempertanyakan alasan Huang Xiaolong. Keduanya menuruti perintahnya dengan hormat. Yang mulia, ke-15 keluarga besar itu, apakah kita perlu? Zhang Fu mencoba dengan hati-hati. Pertanyaan yang mendasarinya adalah untuk mengetahui apakah Huang Xiaolong ingin berurusan dengan ke-15 keluarga besar yang bekerja sama dengan Cosmos God Cult, Distinct Void Door, White Phoenix House, dan kekuatan lainnya yang tidak menghormati kedaulatan gerbang Asura. Huang Xiaolong berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, biarkan mereka melompat lebih lama lagi. Bagi Huang Xiaolong saat ini, tugas terpenting yang harus dilakukan adalah menemukan rumput Dewa Naga dan berusaha meningkatkan kekuatannya ke alam dewa. Selama dia bisa menerobos ke alam dewa, ketika saatnya tiba untuk pertukaran bela diri besar, Huang Xiaolong akan memiliki sarana untuk melindungi dirinya sendiri dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika Zhao Su dan Zhang Fu mendengar keputusan Huang Xiaolong untuk tidak menghadapi 15 keluarga besar, keduanya benar-benar terkejut. Mereka mengira Huang Xiaolong akan bertindak. Pergilah sekarang.
Huang Xiaolong melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Zhao Su dan Zhang Fu untuk mundur. Keduanya tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Ketika keduanya pergi, Huang Xiaolong terus mengurung diri dalam latihan tertutup. Setiap hari, dia menelan pil naga ilahi dan setetes ramuan Buddha geosentris tanpa melewatkan satu hari pun, mengerahkan upayanya dalam mempraktikkan seni sumi ilahi, taktik asura, dan 13 bentuk dewa naga. 1 bulan telah berlalu dengan cepat. Setelah berlatih selama 1 bulan ini, Huang Xiaolong melihat peningkatan dalam seni sumi ilahi, taktik asura, dan 13 wujud dewa naga. Hasil yang paling jelas adalah 13 wujud dewa naga. Huang Xiaolong telah memahaminya sepenuhnya dan tidak perlu lagi mengamati 13 postur naga ilahi purba yang tersegel di dalam patung kristal. Dalam 1 bulan ini, kultivasi ki pertempuran Huang Xiaolong juga mencapai puncak alam Saint Orde keempat awal. Meski sudah lebih dari sebulan berlalu semenjak pertempuran di Asura Square, berita tentang Chen Tianqi yang dibunuh oleh Huang Xiaolong semakin menyebar, dan berulang kali dibicarakan di benua awan bintang. Bagaimanapun, dengan Huang Xiaolong sebagai pemimpin gerbang Asura, mungkin saja struktur kekuasaan di benua awan bintang akan berubah. Nama Huang Xiaolong dikaitkan dengan terlalu banyak keajaiban legendaris. Di 36 wilayah kekuasaan gerbang Asura, keluarga-keluarga besar yang berniat jahat terhadap gerbang Asura tentu saja merasa gelisah mengetahui bahwa Huang Xiaolong telah memperoleh kendali penuh atas gerbang Asura sebagai penguasa, dan berasumsi bahwa Huang Xiaolong akan mengarahkan pedang ke arah mereka selanjutnya. Namun, 1 bulan berlalu tanpa gelombang atau riak, tidak ada gerakan yang datang dari pihak Huang Xiaolong. Ke-15 keluarga besar diam-diam merasa lega. Oblas Enigma merupakan yang terbesar di antara 36 oblas yang dikuasai oleh gerbang Asura. Lebih jauh dari oblas Enigma terdapat oblas harta karun yang menjadi milik pasukan kultus Dewa Kosmos. Karena jarak yang dekat antara Enigma Oblas dan Treasure Oblas, para pengikut Kosmos God Cult yang masuk dan keluar dari Enigma Oblas adalah hal yang biasa. Berdasarkan latar belakang Kosmos God Cult, para pengikut ini tidak memandang keluarga Qi, salah satu dari 15 keluarga besar di Enigma Oblas. Kediaman keluarga Qi terletak di jalan terkaya di kota Oblas Enigma. Pada saat ini, di dalam aula kediaman keluarga Qi, Patriark keluarga Qi, Qi Lei, tengah duduk di aula utama bersama seluruh tetua keluarga. Sejauh ini belum ada tindakan dari pihak Huang Xiaolong, apa pendapat semua orang? Qi Lei bertanya, alisnya berkerut dalam. Suara Qi Lei dalam dan nyaring. Meskipun kata-katanya sederhana dan tenang, kata-katanya mengandung makna yang agung. Patriark, saya pikir Huang Xiaolong ini berhati-hati dalam tindakannya, mengetahui bahwa kita memiliki kultus Dewa Kosmos di belakang kita. Itulah sebabnya dia tidak berani bergerak pada kita sampai sekarang. Salah satu tetua keluarga Qi tertawa. Pasti begitu, Huang Xiaolong ini telah menyinggung Dewa Templar. Hanya Dewa Templar saja sudah cukup untuk menghentikan semua usahanya, tentu saja dia tidak ingin menyinggung kultus Dewa Kosmos saat ini. Tetua lain menggemakan sentimen yang sama, setidaknya Huang Xiaolong ini memiliki sedikit pengetahuan diri. Qi Lei menganggukkan kepalanya tanda setuju, setelah 13 tahun, di bursa bela diri besar, Huang Xiaolong pasti akan mati. Kecuali Huang Xiaolong memutuskan untuk tunduk pada kultus Dewa Kosmos dan menjadi anjing mereka. Mungkin saat itu, pemimpin kultus akan mengampuni nyawanya yang tidak berharga. Tetua keluarga Qi lainnya mencibir. Pernyataan ini mengundang gelak tawa dari Qi Lei dan para tetua yang hadir. Qi Lei menambahkan, dengan kematian Huang Xiaolong di bursa bela diri besar, keluarga Qi kita akan mengambil inisiatif untuk menyerang istana-istana Enigma. Pada saat itu, Enigma Oblas akan menjadi surga bagi keluarga Qi kita. Dan semua murid gerbang Asura di Enigma Oblas akan menjadi budak keluarga Qi kita.